wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya mansubulana audah talana subul hidayah. Ma salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkumpul di ruangan virtual ini. Dan juga selamat berikan salam, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selamat datang Uda, Umi, rekan-rekan, kawan-kawan semua di Zuminari Series Gunung Merah Institute 1931. Pertama-tama mungkin saya mewakili kawan-kawan dari Gunung Merah Institute mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin juga ada yang baru mengenal atau baru bersentuhan dengan apa itu Gunung Merah Institute, mungkin sedikit pengantar. Gunung Merah Institute baru dilahirkan atau baru diremajakan kembali sebagai sebuah media untuk mengedepankan aspek-aspek lokalitas dan keindonesiaan yang pada awalnya diinspirasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Bang Adia Rahman. Jadi Bang Adia Rahman ini adalah founder sekaligus direkturnya. Jadi setelah meneliti ternyata ditemukan di sulit air itu ternyata tahun 1931 itu sudah ada namanya itu Gunung Merah Institute. Kemudian mungkin karena perjalanan sejarah mungkin hilang atau bagaimana. Nah, semangat itu yang kita coba bawa lagi, kita bangkitkan lagi. Ternyata yang kita punya pada masa dahulu itu ternyata sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, misalnya salah satunya adalah tokohnya adalah Bapak Kahrudin Yunus ini yang dahulunya itu mungkin ini pemikirannya lebih dahulu atau lebih tua dengan bisa dibandingkan dengan pemikiran ekonominya Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Tapi kemudian pemikirannya ini hilang dalam perjalanan secara akademis. Tapi tiba-tiba pemikirannya ini muncul lagi, tapi bukan di Indonesia, malah munculnya itu di daerah barat. Jadi khazanah-khazanah ini yang akan kita coba gali dengan tidak meninggalkan aspek lokalitas dan aspek keindonesiaan dari aspek-aspek kajian yang nantinya akan kita coba kembangkan. Nah, sementara ini sekretariatnya masih di Wisma Gunung Merah di DPP IPSA Yogyakarta. Mungkin dalam kesempatan yang telah berlalu kita biasa melakukan diskusi setiap malam minggu di Gunung Merah, di Wisma Gunung Merah dengan melibatkan atau kadang mendatangkan narasumber dari luar, juga mendatangkan beda film dan lain sebagainya. Jadi bagi kawan-kawan yang memang ada mampir ke Jogja, silakan mampir ke Sekre. Malam minggu kita diskusi dan kita menunggu dengan tangan terbuka. Baiklah kawan-kawan, Uda, Uni, semua rekan-rekan yang saya hormati. Ini adalah Zuminari Series yang pertama. Tema yang akan kita angkat itu adalah menyoroti bersama ismenya Kahrudin Yunus. Nah, ini pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari disertasinya Bang Adia Rahman yang sudah sidang tutup kemarin. Karena masih efek-efek COVID, jadi harus menunggu kapan promosi terbukanya, dan kami sangat menantikan itu promosi ujian terbuka. Dan memang mungkin karena saya sekamar dengan Bang Adi ini di Wisma Gunung Merah, jadi beberapa bagian dari halaman disertasinya ini sempat saya baca dan ternyata sangat-sangat menarik. Mulai dari pemikiran Kahrudin Yunusnya, mungkin karena saya punya latar belakang pendidikan hukum, saya melihat di Kahrudin Yunus itu ternyata ada pemikirannya John Rawls tentang keadilan sosial. Mungkin nanti kawan-kawan yang dari hukum Islam juga memiliki perspektif makasidnya ternyata juga lumayan luar biasa di sana. Nah, inilah yang akan coba kita kupas sedikit demi sedikit tokoh yang mungkin terlupakan atau mungkin tidak begitu dikenal pemikirannya secara ekonomi di Indonesia, tapi ternyata pengaruhnya di luar negeri sangat luar biasa. Nah, kepada kawan-kawan semua, nanti mungkin ketika narasumber memberikan materi, mungkin ketika itu sudah muncul pertanyaan, silahkan diketik, atau nanti bisa di raise hand.
Jadi nanti kita coba berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk kesempatan pertama kepada narasumber Bang Adi, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini, malam hari ini kita bisa berjumpa secara virtual di Zoominary Gunung Merah Institute. Selanjutnya selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Uda Uni dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan kita Zoominary Gunung Merah Institute seri pertama. Tadi Saudara Aulia sudah menjelaskan apa itu Gunung Merah Institute. Nah, sedikit saya tambahkan, Gunung Merah Institute ini mula berdiri tahun 1931, itu pada awalnya adalah diprakarsai oleh Zainal Abidin Ahmad. Nah, jadi Zainal Abidin Ahmad ini mendirikan yang namanya Permusyawaratan Islam. Nah, salah satu bidangnya itu adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan inilah yang mendirikan namanya Gunung Merah Institute, yang kemudian melahirkan Ruang Pendidikan Islam atau RPI. Nah, orang-orang tua di Sulit Air yang lahir tahun 50-an mungkin masih familiar dengan istilah RPI. Tapi teman-teman yang kemudian ini, saya aja baru tahu kemarin. Hari ini kita akan mendiskusikan salah seorang tokoh yang boleh dikatakan absen dalam khazanah intelektual di Indonesia. Yaitu nama beliau adalah Khairudin Yunus. Insya Allah ke beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan poin-poin berikut ini. Yang pertama mengenai latar belakang, mengapa kita harus mengkaji kembali Khairudin Yunus. Kemudian siapa itu Khairudin Yunus. Lanjutnya adalah bersamaisme, apakah dia ideologi atau metodologi. Kemudian isu uang, oligarki, dan demokrasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, untuk memulai ini, saya ingin menyampaikan satu kutipan dari yang ditulis Khairudin Yunus pada tahun 1955. Dia menulis seperti ini, apa-apa yang telah dibentangkan sampai sekarang, tidak lain daripada obat sementara bagi masyarakat yang murad-marid. Tidak lain hanya sekedar si tawar si dingin bagi kepedihan sakit yang diidapkan oleh para anggota masyarakat muslim. Nah, jadi ini kegelisahan Khairudin Yunus melihat realitas umat yang kemudian dia di sudut yang sama, para ulama, para cendekiawan hanya memberikan obat sementara. Apa itu obat sementara? Yaitu ya sesuatu yang sama sekali tidak menjadi penyelesai atau penghilang, menyembuhkan rasa sakit yang diderita oleh masyarakat, seperti itu. Nah, pertama, mengapa kita harus mengkaji Khairudin Yunus? Nah, ini saya akan lihat dulu dari sudut ekonomi Islamnya. Kecenderungan pengembangan ekonomi Islam hari ini itu terjebak pada nalar pragmatisme ekonomi Islam. Nah, maksudnya apa? Diharapkan ekonomi Islam itu mampu melahirkan inovasi-inovasi baru yang itu sejalan dengan spirit Islam ya. Tapi faktanya yang terjadi adalah upaya-upaya replikasi. Maksudnya apa? Mereplikasi teori-teori atau struktur dari ekonomi kapitalisme, kemudian dengan menggunakan istilah atau nama Islam.
Nah, ini jadi persoalan. Nah, selanjutnya, realitas itu tidak terlepas dari tradisi pemikiran di Indonesia ini yang terputus-putus. Ini Kunto Wijoyo dalam bukunya Paradigma Islam mengkritisi hal ini. Kata dia, tradisi intelektual di Indonesia ini seringkali terputus-putus, sehingga apa yang telah didiskusikan oleh tokoh-tokoh terdahulu tidak menjadi perhatian oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Nah, sehingga apa konsekuensinya? Keilmuan tadi tidak bersifat tidak ada keberlanjutan dalam tradisi keilmuan, sehingga selalu terjadi missing link atau mata rantai yang putus. Nah, dalam keadaan demikian, dunia global sekarang berhadapan dengan satu isu yang sangat menantang, ya, yaitu isu pembangunan berkelanjutan. Mengapa pembangunan berkelanjutan ini penting? Ya, karena kegagalan pembangunan atau kegagalan pertumbuhan ekonomi yang hanya terfokus pada pertumbuhan itu mengakibatkan banyaknya terjadi degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat yang sama, setelah diskursus pembangunan berkelanjutan ini diwacanakan, dia berhadapan dengan populisme. Populisme ini maksudnya ya, penggerak dari neoliberalisme itu adalah budaya-budaya pop seperti itu. Budaya pop, ya, orang tidak lagi merasa penting untuk memikirkan hal-hal yang ideal. Yang penting bagaimana caranya bisa eksis, bisa narsis di medsos, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya keadaan pembangunan berkelanjutan itu pun juga berhimpitan dengan realitas semakin mencengkramnya oligarki, dan pada saat yang sama ketimpangan itu semakin menajam. Riset, misalnya banyak riset yang menunjukkan bahwa oligarki itu sangat bercengkram, ya. Bagaimana 1% orang Indonesia itu bisa menguasai 45% kekayaan, 70% kekayaan dunia, kekayaan Indonesia. Kemudian begitu seterusnya. Artinya apa? Kelompok-kelompok kelas menengah bawah itu hanya memperebutkan 1% dari kekayaan yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau realitas ini terus berkembang, ya, ekonomi Islam rasa-rasanya agak sulit untuk bisa menembus keadaan yang demikian. Itu, ya, mengapa kita penting mendiskusikan Khairuddin Yunus. Sekarang, siapa sih Khairuddin Yunus itu? Khairuddin Yunus adalah seorang tokoh yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1915 di Nagari Silit Air. Beliau dari keluarga yang sangat sederhana sekali, akan tetapi karena kecerdasannya, dia hanya menyelesaikan bangku sekolah SD itu selama 5 tahun. Dan orang tuanya termasuk orang yang sangat disiplin mendidik Khairuddin Yunus, sehingga kalau minta uang jajan, jawaban orang tuanya, uang belanjamu ada di ladang. Artinya apa? Dia disuruh untuk bekerja dulu ke ladang, baru bisa mendapatkan uang belanja. Nah, dari tahun 1928 sampai 1936, Khairuddin Yunus menimba ilmu dari surau ke surau, kemudian dia belajar juga di Sumatera, Tawalib, Padang Panjang. Dia juga belajar di Madrasah Sanawiyah di Sungayang, Batu Sangkar, sampai akhirnya dia menyelesaikan pendidikannya setingkat SMA itu di Normal School Padang. Nah, kemudian uniknya Khairuddin Yunus ini seorang intelektual yang gemar menulis, ya. Jadi setamat dia di Normal School, dia sudah menerbitkan 2 buku. Buku pertama yaitu Alam dan Manusia. Saya sampai hari ini belum mendapatkan buku itu karena mungkin sangat klasik sekali. Yang kedua, buku Sistem Baru Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, buku yang kedua ini saya sudah dapatkan.
setelah saya baca, artinya apa? Dia sudah menawarkan pendekatan yang lebih modern dalam mempelajari bahasa Arab pada tahun 1937 seperti itu. Nah, Desember 1937 Khairuddin Yunus berangkat ke Mesir. Pertanyaannya gimana caranya dia bisa berangkat ke Mesir padahal dia bukan dari masyarakat atau keluarga yang berkecukupan. Nah, disinilah keunikan dari masyarakat Sulit Air ya. Jadi mendengar Khairuddin Yunus ingin belajar karena dia juga terkenal cerdas dan pintar dan bersungguh-sungguh, para perantau di negari Sulit Air, terutama yang berada di Curup pada saat itu adalah Pak Yusuf Ahmad. Dia adalah seorang redaksi, belakangan jadi redaksi majalah Panji Islam, majalah Panji Masyarakat, majalah Pedoman Masyarakat. Nah, dari komunikasi dia dengan Yusuf Ahmad ini lebih senior ya, lebih senior sekitar 4 atau 5 tahun. Akhirnya Yusuf Ahmad bersepakat dan menyetujui akan membantu Khairuddin Yunus untuk berangkat ke Mesir. Caranya gimana? Dia membentuk yang namanya penyokong Khairuddin Yunus atau PKY. Nah, tidak hanya itu, masyarakat Sulit Air pun juga peduli. Ada yang menyumbang beras, ada nyumbang kelapa, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya terkumpullah uang dan Khairuddin Yunus berangkat. Khairuddin Yunus berangkat melalui Medan, kemudian naik kapal ke Singapura. Nah, proses perjalanan dia menuju ke Mesir itu sangat unik ya. Bagaimana dia melihat realitas masyarakat di Singapura pada saat itu. Banyak yang pengangguran, banyak yang kelaparan, dan itu adalah orang-orang imigran dari sisa perang dari antara Cina dan Jepang. Jadi masyarakat Cina ataupun Jepang yang mengalami peperangan tadi transmigrasi ke Singapura, dan tapi sampai Singapura mereka mengalami goncangan ekonomi. Nah, di situ Khairuddin Yunus ngomong, ini gimana ceritanya bisa terjadi seperti ini? Bagaimana masyarakat Melayu bisa maju, sedangkan beban masyarakat Melayu aja sudah kuat, ditambah lagi orang yang mengungsi karena peperangan. Nah, isu peperangan inilah yang menjadi sorotan utama juga nantinya dalam beberapa tulisan Khairuddin Yunus. Nah, di Mesir dia belajar di Cairo University di ekonomi politik ya. S1 dan S2-nya diselesaikan di sana. Tesis masternya itu berjudul The Effect of Raw Material on the Political Future of Indonesia. Jadi pengaruh atau efek dari sumber daya alam Indonesia terhadap masa depan politiknya. Nah, jadi dia sudah melakukan semacam prediksi dengan kekayaan Indonesia yang seperti sekarang itu, pada saat itu, bagaimana sih masa depan politiknya, ditinjau dari ekonomi politik. Nah, tidak cukup menempuh S2, perlu saya catat bahwa selama belajar di Mesir, Khairuddin Yunus aktif menulis. Dia mengirimkan tulisannya ke majalah Panji Islam yang diampu oleh Zainal Abidin Ahmad. Kemudian dia juga mengirim tulisan ke Harian Persamaan yang diampu oleh Mr. Muhammad Yamin. Dia juga menulis di beberapa majalah di Mesir, yaitu majalah Sakofah dan majalah Ikhwanul Muslimin. Nah, di sana dia dalam salah satu artikelnya di Mesir di Panji Islam dia mengatakan seperti ini, pers atau dunia tulis menulis, melalui tulisanlah kita bisa melawan penjajah kolonial, karena dengan tulisan kita bisa menggerakkan masyarakat. Nah, jadi di sini Khairuddin Yunus mempunyai kekuatan bahwa tulisan itu adalah alat yang paling jitu. Dan ini cukup beralasan ya, karena dalam buku Sistem Kemakmuran Bersama itu, Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama, dia menegaskan kebebasan pers itu sangat perlu untuk
mendukung terciptanya kemakmuran ekonomi. Nah, selama di Mesir karena dia aktif itu, selain dari PKY, penyokong Khairuddin Yunus, juga ada Panji Islam Foundation. Nah, ini riset yang berbeda ya, bagaimana tradisi filantropi masyarakat sulit air itu sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Nah, Panji Islam Foundation ini menjadi backing dari keuangan Khairuddin Yunus selama di Mesir. Kan tetapi setelah peristiwa Perang Dunia, ceritanya berbeda. Khairuddin Yunus dituntut hidup mandiri, mencari sendiri di negeri sana, di negeri Mesir sana. Nah, selanjutnya dalam kondisi seperti itu, dia tidak putus asa, malah dia berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studi S3-nya. Pertama, dia kuliah di Columbia University. Jadi pertama kali dia kuliah di Columbia University. Akan tetapi setelah proses kuliah sudah menulis disertasi karena mungkin keterbatasan dia yang nggak jadi diselesaikan. Nah, dia pada akhirnya mendapatkan gelar doktor atau PhD di American University pada bidang hubungan internasional, politik internasional. Nah, pada Oktober 1954, 6 Oktober persisnya, dia kembali ke Indonesia, dan di sanalah dia mulai yang saya sebut dengan jihad bersama isme. Maksudnya apa? Dia berusaha mendesiminasi atau menyebarkan gagasannya tentang sistem ekonomi kemakmuran bersama, yang menurut dia itu merupakan tawaran atau solusi atau the way out atau jalan keluar dari kondisi semraut masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, jadi bersama isme itu lahir dari pergumulan Khairuddin Yunus di Timur Tengah dengan pada saat itu yang sedang mengalami modernisme Islam. Ada pengaruh Jamaluddin Al-Afghani, ada pengaruh Muhammad Rashid Ridha, dan ada pengaruh Sayyid Qutb melalui Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi itu membentuk karakter keislamannya. Nah, pada saat dia hijrah ke Amerika, disitulah dia menjadi titik temu bagaimana keislaman dan kemodernan itu bisa bertemu seperti itu. Sehingga Khairuddin Yunus sekalipun menggunakan istilah Islamisme, dia dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi itu harus ditegakkan. Nah, ini keunikan yang pemikiran Khairuddin Yunus. Nah, setting sosial. Jadi gimana sih Kak, kenapa dia bisa merumuskan bersama isme itu? Nah, yang pertama adalah adanya konflik ideologi. Kita tahu pada tahun era-era 30-an, 40 sampai 50-an itu terjadi konflik ideologi ya. Satu sisi ada ideologi kapitalisme yang berbasis individualisme. Kemudian di sisi lain ada sosialisme yang pada ujungnya melahirkan otoritarianisme. Jadi konflik antara kelompok sosialis atau blok barat dan blok timur, yang itu melahirkan perperangan. Nah, perang seperti apa? Ada perang Cina dan Jepang, perang dunia kedua, kemudian melahirkan banyak korban perang. Kemudian di Indonesia sendiri, faktanya setelah Indonesia merdeka secara politik, pengakuan terhadap kemerdekaan itu oleh Belanda baru diberikan pada tahun 1949. Nah, realitas ini tidak bisa dipungkiri membentuk bagaimana bersama isme itu dirumuskan. Nah, Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka ini dikatakan oleh Khairuddin Yunus, kita ini baru merdeka secara politik, tapi belum merdeka secara ekonomi. Kita belum berdaulat secara ekonomi. Nah, faktanya seperti itu tadi yang saya katakan. Indonesia baru diakui merdeka oleh Belanda itu pada tahun 1949. Nah, kemudian banyak faktor yang melatarinya. Soekarno sendiri berusaha mengawinkan antara komunisme, Islamisme, dan nasionalisme
akan tapi berujung pada terjadinya tragedi pemberontakan G30S. Itu semua menjadi pemicu ya, latar bagaimana dia menulis Bersamaisme. Bahkan dari anaknya saya dapat cerita buku pedoman hidup yang dia tulis dalam 5 jilid itu pada ujungnya tidak jadi gagal ya. Maksudnya tuh awalnya itu adalah proyek yang ditulis karena permintaan dari Pusroh, Pusat Rohani TNI AD. Akan tapi karena terjadi pemberontakan komunisme, kemudian karena Karudin Yunus terlibat aktif di Partai Masyumi, dia akhirnya dijadikan tahanan dalam kota dan banyak cerita yang melatarinya. Nah, ini karya-karya akademik Karudin Yunus yang berbahasa Arab itu adalah berjudul Hazihi Hiya Indonesia, terjemahan dari tesisnya yang diterbitkan pada tahun 1947. Ini adalah disertasi beliau berjudul Indonesian Independent Development and Sequel. Sangat menarik, di tesis disertasinya beliau sudah mengatakan bahwa kebijakan politik Indonesia itu sama sekali tidak berpihak terhadap masa depan masyarakat Indonesia. Kemudian yang di tengah magnum opusnya, Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama, ini 750 halaman, ditulis dalam 2 jilid buku. Kemudian ada konsepsi ekonomi Islam, ada Bersamaisme atau ekonomi terpimpin, dan beberapa karya lain. Saya catat tidak kurang dari 15 buku, kemudian puluhan artikel yang tersebar di beberapa majalah, termasuk majalah penyuluh agama. Ini gambar Surau Lara. Ini ya, Surau Lara, di mana tempat dia pertama kali belajar agama. Kalau ini adalah makam atau kuburan Karudin Yunus yang terletak di hutan limbah. Di sini banyak keluarganya. Kalau saya sarankan, ada baiknya ini makam ini dibersihkan, dibuatkan jalan yang jelas ya. Saya menangis waktu pergi berziarah ke sini. Ya, jalannya sangat nggak kelihatan. Kami sampai sama Bu Yus itu lebih dari 1 jam muter-muter untuk mencari makamnya ini. Nah, pertanyaannya Bersamaisme itu apa sih? Apakah Bersamaisme karena dia pakai isme di belakangnya adalah ideologi atau dia semacam metode atau metodologi? Nah, di sini ingin saya elaborasi ya secara cepat saja. Pertama, berkaitan dengan prinsip. Bersamaisme itu dibangun atas prinsip, yaitu yang dia sebut dengan menghapus dan membangun. Jadi, menurut dia, kemakmuran itu bisa terwujud adanya aktivitas yang sejalan ya, bukan berjalan satu-satu atau sendiri-sendiri. Nah, membangun harus ada agenda menghapus. Maksudnya apa? Menghapus sesuatu yang bertentangan atau tidak mendukung agenda pembangunan. Nah, kemudian sentralisasi, desentralisasi. Jadi dia sudah punya konsen bahwa pembangunan itu ada yang bersifat sentralisasi, tapi juga ada juga bersifat desentralisasi. Bahkan desentralisasi inilah yang menjadi titik utama dari pembangunan. Karena kalau sentralisasi, maka yang akan terjadi adalah otoritarianisme. Kemudian kebebasan dan terpimpin. Jadi Bersamaisme itu harus dibangun atas prinsip kebebasan. Akan tapi kebebasan tadi harus dipimpin. Terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh nilai-nilai Islam. Kemudian toleransi dan koeksistensi. Artinya apa? Sekalipun dia berbasis pada nilai-nilai agama, Bersamaisme harus punya prinsip toleransi. Artinya apa? Dia bisa dengan gampang, maksudnya dia bisa menerima ideologi-ideologi lain atau paham-paham ekonomi lain yang itu bertentangan atau berbeda dengan Bersamaisme. Jadi maksud keberadaan Bersamaisme itu bukan ingin melawan kapitalisme atau melawan sosialisme. Nah, itulah sebabnya ada koeksistensi. Ayo, kamu kapitalis, silakan kapitalisme, tapi saya ini adalah Islamisme atau Bersamaisme, kami punya nilai-nilai. Jadi koeksistensi ya bekerja sama.
Karena bagi Karudin Yunus, mustahil bisa menghancurkan kapitalisme. Sosialisme konon katanya hancur setelah Uni Soviet runtuh, akan tetapi dari sisi pemahaman sosialisme terus berkembang. Nah, pendekatan yang digunakan oleh Karudin Yunus itu adalah yang saya sebut dengan paradigma moderasi. Hari ini Kementerian Agama dan lain sebagainya sibuk mendiskusikan istilah moderasi Islam, moderasi dan moderasi. Nah, Karudin Yunus sudah menggunakan istilah pentingnya jalan tengah dan mengetengahi. Nah, yang itu tak lain adalah moderasi. Nah, paradigma moderasi itu berpijak pada worldview atau pandangan hidup Islam. Jadi dia semangatnya adalah nilai-nilai Islam itu bagaimana mendrive atau menggerakkan aktivitas pembangunan seperti itu. Jadi dia berpegang pada nilai-nilainya, bukan pada struktur. Kalau pada struktur, seperti ini saya katakan nanti, kalau berpegang pada struktur, maka bersamaisme itu tidak akan berjalan kalau seandainya tidak ada khilafah. Bersamaisme itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada syariat Islam. Nah, tidak seperti itu. Karudin Yunus memahami yang penting itu adalah bagaimana nilai-nilai tadi, spirit Islam tadi, mengisi, memandu kita dalam melakukan pembangunan. Nah, oleh sebab itu, arah dan tujuan bersamaisme itu adalah bagaimana pembangunan itu dipahamkan oleh bersama, dikerjakan oleh bersama, dan dinikmati buahnya oleh bersama. Nah, pada titik inilah arah dan tujuan bersamaisme itu beririsan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dirumuskan oleh Muhammad Hatta. Nah, dari situ, apakah bersamaisme itu ideologi? Secara subjektif mungkin kita akan katakan dia ideologis, bersifat ideologis. Kenapa? Dia ingin menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pandu hidup. Pandu hidup apa? Berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berinternasional. Nah, di sini dia mengatakan umat Islam itu hanya fokus pada bagaimana Islam itu dilaksanakan pada dimensi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan bernegara dan berinternasional, umat Islam itu gagal katanya. Padahal spirit Islam tadi bisa mendrive kita bagaimana menjalin hubungan bernegara dan berinternasional. Tapi sekali lagi tidak dalam konteks strukturnya ya. Nah, makanya Karudin Yunus sendiri mengatakan bahwa demokrasi itu menjadi tulang punggung yang bisa mewujudkan ekonomi Islam. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, apakah dia metodologi? Nah, kalau saya lihat arahnya adalah bersamaisme ini semacam metode atau paradigma atau perspektif moderasi untuk menyikapi benturan ideologi yang terjadi pada saat itu. Dan hari ini kita bisa melihat ideologi itu terus bertransformasi. Kapitalisme sudah menemukan bentuknya menjadi neolib. Kemudian neolib ini sudah merambah kemana-mana. Nah, isu yang terakhir yang ingin kita diskusikan adalah uang, oligarki, dan demokrasi. Nah, persoalan uang ini menarik ya, banyak ekonom yang mendiskusikan isu tentang uang. Nah, Karudin Yunus pun juga tidak absen dari isu uang. Karena ada dua yang disorot utama oleh Karudin Yunus. Pertama, isu perdagangan, mekanisme perdagangan yang dianggapnya tidak akan pernah menjadi basis distribusi yang adil. Kemudian isu uang. Menurut dia, fungsi uang itu secara tabi'i atau secara alamiah hanya dua saja, yaitu alat tukar dan satuan nilai. Akan tetapi setelah manusia mengenal uang, terjadilah pergeseran fungsi uang. Pergeseran yang pertama bersifat psikologis, di mana uang difungsikan sebagai penimbun kekayaan. Karudin Yunus bertanya sederhana, yang berharga itu emas atau uangnya sih? Nah, sebelum orang mengenal uang, yang berharga itu adalah emas katanya. Nah, fakta terlebih-lebih setelah peristiwa Bretton Woods, nilai uang tidak lagi di backup oleh emas seperti itu.
Nah, pergeseran berikutnya, nah ini yang menarik ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pendekatan yang digunakan Karyudin Yunus ini adalah pendekatan ekonomi politik. Jadi dia melihat pergeseran uang tadi dari perspektif ekonomi politik. Dari pergeseran psikologis terjadilah pergeseran yang bersifat politis. Nah, pergeseran bersifat politis ini mengakibatkan uang tadi difungsikan sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Nah, inilah yang menurut saya setelah saya baca lebih lanjut, Karyudin Yunus ingin mewanti-wanti ya, mengasih lampu merah bahwa pergeseran dari fungsi uang yang bersifat politis ini, inilah yang menciptakan kaum oligarki atau oligark. Nah, siapa itu? Kalau bahasanya Karyudin Yunus itu adalah para saudagar. Saudagar itu menurut dia adalah orang yang punya 1000 tipuan. Jadi kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya korporasi atau ya pemilik modal, orang-orang kaya yang berduit yang 1% tadi, yang 1% menguasai 99%. Nah, jadi itu ya kaum oligarki. Ya, karena adanya kaum oligarki tadi, maka terjadilah dilema demokrasi. Nah, Karyudin Yunus di sini menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu membutuhkan tegaknya demokrasi. Akan tetapi karena terjadinya pergeseran fungsi uang tadi, demokrasi ekonomi tersandra atau dirusak oleh demokrasi elektoral. Nah, maksudnya apa? Ya, hari ini kita tahu demokrasi yang terjadi adalah demokrasi elektoral, di mana kekuasaan tadi ditentukan oleh suara terbanyak. Nah, suara terbanyak tadi dipengaruhi atau didapatkan melalui langkah-langkah dari kaum oligarki. Ya, uang yang berbicara di sana. Nah, ini yang menarik dari nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Nah, kalau kita refleksikan apa yang didiskusikan oleh Karyudin Yunus tadi, kita mengambil teori trilema politik yang dirumuskan oleh Dani Rodrik. Nah, keadaan hari ini, kalau kita sudah baca bagaimana negara tidak berpihak, tidak melindungi kepentingan rakyatnya, nah kompleksitas ekonomi politik hari ini menimbulkan trilema politik. Di sini ada hiperglobalisasi, ada demokrasi, kebijakan yang demokratis, kemudian ada kedaulatan yang di sebelah kiri bawah, kedaulatan nasional. Menurut Dani Rodrik, suatu negara tidak bisa mengambil tiga-tiganya sekaligus. Kalau kita ingin menegakkan kedaulatan nasional dan sistem atau kebijakan yang demokratik, kita harus keluar dari arus hiperglobalisasi. Kalau kita ingin mengambil kebijakan yang politis dengan kebijakan yang demokratis dengan globalisasi, maka kedaulatan negara harus digadaikan. Sebaliknya, kalau kita ingin menegakkan kedaulatan negara dan bisa ikut dalam kancah globalisasi, maka demokrasi harus dihancurkan. Nah, ini trilema politik yang dirumuskan oleh Dani Rodrik, yang menurut saya dengan diskusi tentang dilema demokrasi tadi, ya buah pada ujungnya yang kita rasakan pada hari ini. Kalau Karyudin Yunus ini bicaranya tahun 55 ya, tapi buahnya hari ini ya seperti ini. Bagaimana kita terhimpit antara globalisasi, kebijakan yang demokratis dengan kedaulatan nasional. Kesimpulan, arah ekonomi politik Islam itu seperti apa? Yang pertama, menurut saya kita butuh paradigma ekonomi politiknya. Mengapa demikian? Karena ekonomi Islam belakangan ini terkesan hanya mengikuti logika ekonomi politik neoliberalisme, yaitu ya pasar. Yang kedua, ekonomi Islam itu memerlukan penguatan the body of knowledge, paradigma, metodologi, teorisasi ilmu ekonomi Islam. Karena dia masih dalam proses pencarian. Yang ketiga, the new normal atau normal science. Nah, di sini saya perlu garis bawahi, normal science di sini bukan dalam kerangka berpikir Thomas Kuhn ya, tapi dalam kerangka berpikir paradigma sistem. Artinya apa? Kalau ekonomi ilmu-ilmu alam itu dia punya normal science ya.
suhu tubuh kita yang normal itu sudah diketahui. Jadi kalau seandainya ada kenaikan, artinya ada persoalan di tubuh kita sehingga dikasih resep bisa kembali normal lagi. Nah, problemnya adalah kita tidak punya normal science dalam ilmu sosial. Nah, sehingga perlu dirumuskan the ideal state of social order. New normal, saya rasa enggak ya. New normal itu hanya bagi saya hari ini ya, faktanya adalah bagaimana negara gagal dalam menghadapi pandemik COVID-19, yang kita dipaksa untuk new normal. Ya, keadaan dilema seperti itu ya normal saja. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Aulia. Terima kasih kepada Bang Adia Rahman. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Hulwati, WD 1 Fakultas Ekonomi dan Islam UIN Monjol Padang. Mungkin kalau ada dari Uda Uni atau hadirin sekalian yang ingin bertanya, disilahkan untuk raise hand, nanti akan di unmute mic-nya. Silakan. Ini ada Pak Nurizal Ismail juga ini, dari Tazkiyah Institute. Oke, disilakan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Jadi mungkin secara umum saya mencoba menyimpulkan bahwasanya sebenarnya konsep bersamaisme itu sebuah konsep yang luar biasa ya. Mungkin pada hari ini menyebutnya sebagai sebuah, Bang Adi menyebutnya sebagai sebuah metode. Tapi mungkin kalau saya, karena saya memang karena backgroundnya hukum, melihat itu lebih dari arah kacamata hukum. Dan misalnya konsep yang ditawarkan tadi itu siapapun bisa berpartisipasi, mau Anda liberal, mau Anda fundamental, mau Anda oligarki, silakan selama persaingan itu sehat, nggak masalah, dan tujuannya lah untuk bersamaisme, memajukan bersama, menghapus kemudian membangun kembali, dan juga tidak ada yang ditinggalkan meninggalkan karena ada konsep rekognisi, koeksistensi dan lain sebagainya. Oke, silakan bagi ada yang ingin bertanya, silakan di raise hand atau silakan di unmute mic-nya. Masih belum ada. Oke, kalau masih belum ada, oh ya silakan Halum Mustafa, silakan mic-nya sudah di unmute. Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi kan dijelaskan bahwa oligarki katanya tadi menjadikan uang sebagai bahan untuk berpolitik. Gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana tindakan sejauh ini, tindakan dari Islamisme terhadap hal tersebut gitu. Karena memang kalau kita perhatikan selama ini bahwa oligarki yang disebutkan seperti yang tadi memang sudah menjalar di perlakuan politikus sekarang gitu. Dan sekitar bagaimana tindakan dari Islamisme gitu, sejauh ini terhadap hal tersebut. Ya. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, menyambung dari pertanyaan Halum Mustafa tadi, ya mungkin ke konteks kekinian seperti apa, apakah itu dalam bentuk kebijakan atau apa. Sebenarnya sebelumnya juga mungkin dari sebagian besar kawan-kawan juga menemukan atau pernah membaca filenya S. Ito, itu kan sebenarnya juga tidak jauh berbeda, banyak membicarakan tentang konsep oligarki. Mungkin nanti lebih lengkapnya kita minta kepada Bang Adi untuk menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama perlu kita tegaskan adalah, yang saya ingin tegaskan adalah, Khairuddin Yunus menyorot fungsi uang itu pada saat itu adalah konteks 1950.
Artinya dia sudah melakukan semacam prediksi pergeseran fungsi uang ini akan menciptakan suatu kelas masyarakat baru, yaitu masyarakat oligarki, kelompok oligarki, yang itu dengan uang yang dia miliki, dia berusaha untuk mengambil pengaruh, mengambil kekuasaan, seperti itu. Nah, banyak ya, di Indonesia ada tokoh-tokoh yang Mas Erlangga pribadi itu juga menggunakan perspektif oligarki. Nah, kalau pertanyaan bagaimana sih Islamisme sejauh ini atau ekonomi Islam menyikapi hal ini? Nah, Khairuddin Yunus sendiri secara konsep mengatakan kayak gini, uang itu adalah sesuatu yang jelek, kata dia, tapi dia diperlukan. Nah, karena dia diperlukan, perlunya untuk apa? Ya untuk pertukaran, yaitu untuk kita melakukan transaksi ekonomi. Nah, tapi realitasnya gini, kita tidak bisa balik lagi ya. Realitas zaman sekarang, uang itu tidak hanya dalam konteks uang uang fisik seperti itu. Tapi sudah ada uang hari ini ada istilah crypto money dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pergerakan ekonomi Islam, ada beberapa sarjana itu menghendaki kembali digunakannya dinar dan dirham. Sebenarnya tokoh yang penggerak dinar dan dirham ini kalau di Indonesia ada Zaim Saidi seperti itu. Akan tapi dari karangan sarjana Eropa, khususnya di Jerman, ada si Goethe istilah namanya, itu pun juga sudah mengatakan pentingnya kembali kepada uang dinar dan dirham. Kenapa? Nilai inflasinya lebih cenderung stabil dan tidak seperti uang kertas yang setelah peristiwa Bretton Woods tidak lagi di backup oleh emas seperti itu. Nah, itu langkah-langkah yang diambil oleh para sarjana ekonomi Islam. Hingga kita bisa melihat hari ini sudah ada pasar muamalah yang mana di sana semua transaksi dilakukan dengan menggunakan uang dinar ataupun dirham seperti itu. Nah, kalau konteksnya oligarki, tentu kita dengan kondisi realitas yang ada sekarang, kita nggak bisa pesimis ya. Oligarki hanya bisa kita lawan ya dengan bersamaisme juga, tapi bersamaisme dalam pengertian bagaimana komunitas masyarakat atau setiap anggota masyarakat itu berperan aktif dalam pembangunan. Nah, keaktifan anggota masyarakat ini sesungguhnya itu yang tidak dikehendaki oleh neoliberalisme. Kalau neolib perspektifnya adalah bagaimana ya orang diberikan kebebasan, akan tetapi kebebasan di situ tidak diciptakan dalam neraca yang adil. Neraca yang adil maksudnya apa? Ya masa yang disuruh bersaing antara Barcelona dengan semen Padang seperti itu. Pasti babak belur semen Padangnya karena itu nggak apple to apple seperti itu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Nah, barangkali demikian penjelasan saya terkait dengan pertanyaan Uda Halum tadi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Adi. Ini juga sedikit menyambung ya. Mungkin kita juga ingin mengetahui pada tatanan yang lebih teknis ya, seperti yang beberapa waktu lalu kita diskusikan. Kalau kita menggunakan konsep bersama ismenya Khairuddin Yunus, urusan ekspor impor pelabuhan, nah, saya juga saran seperti apa maksudnya? Karena kan sedikit banyaknya nanti pasti ekspor impor itu gap antara ekspor impor itu berpengaruh juga kepada inflasi dan deflasi di sebuah negara. Nah, seperti apa konsep Khairuddin Yunus terhadap hal ini? Oke. Maaf ya, suara anak saya. Bagi Khairuddin Yunus, karena ini balik ke konsep awalnya, konsep perdagangan. Khairuddin Yunus meyakini bahwa mekanisme perdagangan yang ada pada saat itu bukanlah cara yang adil, cara yang fair untuk menciptakan keadilan distribusi, katanya. Karena dengan mekanisme perdagangan, di mana fungsi uang tadi sudah bergeser, maka yang akan bermain di situ, yang akan diuntungkan sebesar-besarnya adalah kelompok saudagar. Yang kelompok saudagar ini dalam logika ekonomi tidak ada sesungguhnya. Ekonomi itu hanya mengenal konsumsi dan produksi.
Nah, fungsi distribusi ini menurut Karudin Yunus haruslah diwasitkan atau diwasiti oleh negara. Jangan sampai fungsi distribusi ini diserahkan secara penuh oleh orang perseorangan atau para saudagar tadi. Nah, karena di Karudin Yunus ingin mengembalikan fungsi distribusi oleh negara, apakah negara membentuk badan khusus atau negara menyerahkan kepada lembaga-lembaga sosial seperti koperasi. Nah, dalam konteks perdagangan internasional, boleh transaksi itu dilakukan bukan antar individu, tetapi antar negara. Misal negara beli barang ke Amerika, tapi yang dibeli itu bukan corporate to corporate atau bukan individu to individu, tapi negara dengan negara. Barang yang masuk tadi hanya boleh masuk sampai pelabuhan. Urusan dari pelabuhan ke daerah-daerah itu adalah urusan negara, bukan urusan individu lagi, bukan urusan korporasi lagi. Nah, artinya apa? Di sini sesungguhnya Karudin Yunus ini ingin menghantam struktur kapitalisme yang berbasis pada perdagangan ya, atau perdagangan bebas. Nah, apakah gagasan ini utopia atau utopis atau mustahil bisa diterapkan? Faktanya hari ini Dani Rodrik itu menciptakan terma baru yang dia sebut dengan Economic for Inclusive Prosperity, yang kalau saya terjemahkan adalah ekonomi kemakmuran bersama. Nah, tesis Dani Rodrik itu juga sama. Menurut Dani Rodrik, perdagangan bebas itu tidak akan menciptakan kesejahteraan komunitas lokal. Yang ada perdagangan bebas itu adalah cara-cara kapitalisme untuk mengamankan rantai ekonomi mereka. Jadi begitu Aulia, bagaimana Karudin Yunus menyorot isu perdagangan internasional. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari hadirin sekalian